Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknesi HP Panua, channel sederhana tutorial cara perbaikan handphone. Dan saya doakan semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja di sini saya akan perbaiki ya teman-teman pada Redmi Note 7. Nah, ini di bagian koper belakangnya sudah tidak kuat lagi lemnya saat saya tanyakan. Ini untuk kasusnya yaitu jatuh ke air, lalu dibuka sendiri sama yang punya untuk mengeringkan sisa bekas air yang masuk di handphonenya ini. Nah, ini setelah dikeringkan lalu dimasukkan di dalam beras ya teman-teman sama yang punya. Oke, saya akan coba untuk ngecas dulu ya. Saya cari untuk tipe C. Ini tipe C untuk konektor casnya. Nah, ini saat saya cas ya, itu ada kedipan LED berwarna putih ya teman-teman. Silahkan kalian lihat di bagian pojok bawah ya, di dekat dengan konektor casnya. Nah, itu saat saya lakukan pengecasan itu LED putihnya menyala. Oke, di sini langsung saja saya buka. Karena ini untuk soket dari penjerpran ataupun sidik jarinya itu tertutupi oleh kaleng penutup papan PCB-nya ya. Tidak terpisah ini teman-teman pada handphone lain ya. Handphone seperti yang lain itu biasanya untuk soket dari penjerprannya itu pisahan. Kalau ini langsung digabungkan di penutup papan PCB paling atas. Oke, kita buka bautnya dulu. Nah, barulah kita bisa melepaskan kopernya ya. Nah, di sini saya lihat di bagian konektor ataupun soket dari LCD itu mengalami korosi, teman-teman. Jadi di sini kecurigaan pertama yaitu di LCD. Karena biasanya kalau soketnya itu korosi atau kebakar ya, di sini seperti terbakar itu ya teman-teman. Dikarenakan kalau kasus kena air itu biasanya short di bagian baterai terlebih dahulu. Jadi saya fokuskan untuk ngecek di baterai, biasanya itu ngedrop kena short ya saat terkena air. Nah, di sini untuk konsumsi arus baterainya berada di 3,6. Kalau untuk menggunakan desktop yang saya punya ini biasanya normalnya baterai itu berada di 4,2 atau 4,3. Nah, ini bisa dipastikan matinya handphone ini yaitu pertama disebabkan oleh baterai yang ngedrop ya. Baiklah kawan-kawan, untuk melakukan pengecasan secara manual tentu kita akan melepaskan dulu pada ini ya, pada baterainya. Karena nanti supaya sambil kita ngecas ngisi baterainya sambil kita cek untuk komponen kerusakan lainnya. Karena ini kasus kasus jatuh ke air itu macam-macam ya kawan-kawan. Kadang-kadang karena terjadinya short itu mengakibatkan handphonenya ini tidak bisa menyala.
Baiklah, untuk pelepasan baterai seperti biasa kita congkel saja, karena lemnya saat saya tarik itu sebagian langsung putus ya. Jadi caranya ekstrim sedikit, tapi hati-hati jangan sampai baterainya kecongkel, nanti bisa jebol. Jadi gunakan benda yang tumpul ya, jangan yang lancip-lancip. Nah seperti ini ya. Lalu kita tinggal cas saja, cas manual seperti ini. Kita diamkan sambil kita servis untuk bagian bagian komponen lainnya. Nanti kita akan cek satu persatu ya. Tonton terus videonya sampai selesai. Nah untuk di bagian soket dari LCD kita bersihkan dengan cairan thinner untuk menghilangkan sisa bekas korosi atau sedikit hangus ya teman-teman, baik di soket maupun di fleksibel dari LCD ini. Ini kalau saya lihat memang ada yang putus ya di bagian LCD-nya, kena hangus. Oke kawan-kawan, kita lanjut ya. Ini sebenarnya hari kedua teman-teman, hari kedua setelah saya bongkar. Lalu besok harinya saya itu pergi ke Batu Licin, ke tempat teman sesama teknisi juga. Kebetulan yang saya cari adalah LCD ini, karena untuk LCD ini saya tidak punya teman-teman. Nah ini kan untuk baterai sudah saya isi. Untuk mempermudah nanti pengecekan, yang pertama yaitu pada LCD-nya. Oke, ini sebenarnya kemarin saat saya bawa ke tempat teman itu untuk mencari LCD, saat dites dengan LCD baru masih tidak mau menyala, dan ternyata ada satu komponen yang ngesot, lalu dibuang ya teman-teman, lalu dibuang. Setelah itu barulah dipasangkan LCD yang baru handphonenya mau menyala. Jadi ini untuk kasus kerusakannya ya bermacam-macam. Pertama ya dari baterai, kedua ada komponen handphone yang ngesot. Nah, dan setelah itu baru yang ketiga kerusakannya pada LCD. Nah ini LCD-nya ya. Saat menggunakan LCD baru, alhamdulillah handphonenya sudah mau menyala. Nah yang kemarin itu mohon maaf ya teman-teman, di beberapa bagian tidak bisa saya tampilkan di tutorial kali ini. Hanya saya berikan keterangan saja bahwa LCD-nya ini ya teman-teman, kalau kita lihat dari tempered glass itu yang retak hanya tempered glassnya saja ya. Nah setelah ini dibuka barulah ketahuan bahwa LCD-nya juga ikut retak. Nah jadi itulah yang menyebabkan kerusakan pada LCD-nya. Nah teman-teman bisa lihat di bagian bawah di sini. Nah itu LCD-nya juga mengalami kerusakan, karena yang namanya handphone terjatuh terus terkena air itu biasanya ya seperti ini. Kadangkala ya LCD-nya juga ikutan rusak. Jadi komplit lah ya teman-teman untuk kerusakan handphone jatuh ke air itu. Jadi berhati-hatilah dalam memakai handphone supaya tidak terjadi kerusakan seperti ini. Yang mana untuk biaya ya, kalau untuk LCD ya pada saat sekarang ini kan cukup lumayan mahal, ada kenaikan harga.
Jadi mohon dimaklumi. Nah, di sini karena LCD-nya sudah dipastikan juga rusak, lalu langsung saja di sini saya eksekusi, yaitu pelepasan untuk penggantian LCD yang baru. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, mungkin untuk tutorialnya, jika teman-teman tidak men-skip dari awal sampai akhir ini, jadi tahu penyebab kerusakannya satu persatu ya, diterangkan di tutorial ini. Nah, jadi teman-teman apabila tidak keberatan, silahkan dibantu untuk channel ini, dibantu saya untuk membangun channel ini dengan cara kalian subscribe, like, di share, dan di komen juga, karena insya Allah setiap harinya saya akan selalu updatekan tutorial terbaru seputar perbaikan handphone ala teknisi HP Banua. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk menekan tombol lonceng atau tombol notifikasinya. Baiklah, kita kembali lagi ke handphonenya. Nah, seperti biasa sebelum memasangkan LCD, saran dari saya bersihkan dulu sisa bekas lem yang terdahulu ya, supaya nanti saat kita lakukan pemasangan LCD baru itu handphonenya bisa terlihat rapi dan rapat tentunya ya teman-teman pada pemasangan LCD dan touchscreen-nya. Nah, jadi untuk segelnya ini kita buka ya, jangan sampai langsung dipasangkan seperti ini, karena ini walaupun tipis tapi sedikit mempengaruhi teman-teman, apalagi ini ya, bagian segel yang besar ini cukup tebal, jadi harus kita lepaskan. Nah, ini biaya ya teman-teman, 600 ribuan untuk servis handphone ini, karena pertama ya untuk harga LCD yang cukup lumayan mahal dan beberapa kerusakan lainnya. Jadi untuk biaya di sini saya infokan yang mahal itu adalah harga LCD-nya teman-teman, menurut harga yang sekarang ya. Jadi apabila teman-teman pengen servis di tempat saya, silahkan ditanyakan dulu untuk harganya, harga biaya servis yang seperti ini ya, untuk penggantian LCD yang tentunya yang sangat signifikan, harga itu melonjak naik ya. Oke, mungkin untuk tutorialnya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kritik ataupun saran dari kawan-kawan semua, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali dalam tutorial perbaikan handphone lagi. Doakan saya juga semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke ya, sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon kiranya dimaafkan. Akhir kata saya akhiri.